Assalamualaikum, selamat datang di channel Obrolan United. Kali ini kita akan bahas hasil pertandingan antara United dan Aston Villa. Ada sekitar 6 pemain yang akan saya bahas kali ini yang menjadi kunci kemenangan United atas Aston Villa. Wan-Bissaka meskipun dia bisa memberikan assist untuk gol Martial, tapi menurut saya secara umum mainnya tidak terlalu bagus. Bahkan dia membiarkan atau tidak menutup pergerakan seorang Grealish dengan baik, sehingga jenderal lini tengah Aston Villa tersebut leluasa memberikan umpan kepada Traore. Bicara tentang Wan-Bissaka ini, sebenarnya sejak bergabung dengan United, dia termasuk pemain yang sangat konsisten, apalagi naluri bertahan yang sangat bagus, di samping kelebihannya melakukan tackling-tackling yang bersih, serta kemenangan areal duel yang cukup tinggi. Hanya saja, MU menurut saya berkontribusi atas turunnya performa Wan-Bissaka, karena tidak memberikan kompetitor di fullback kanan. Berikutnya, sudah cukup lama seorang Martial puasa gol di kandang Old Trafford. Kalau tidak salah sekitar 7 pertandingan kandang. Tapi akhirnya melawan Aston Villa ini dia bisa memecahkan kebuntuannya dalam urusan mencetak gol. Hal ini merupakan tanda yang sangat baik buat kebangkitan United. Dengan semakin banyak striker yang bisa mencetak gol atau dalam kepercayaan yang tinggi akan bisa mempermudah langkah United untuk meraih poin demi poin ke depannya. Di pertandingan ini, Bailey bermain cukup apik dan lugas tentunya. Meskipun ada beberapa pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Penyelamatan Die Hard-nya di menit 96 memastikan MU meraih poin penuh lawan Aston Villa. Pemain ini sebenarnya jika tidak terlalu sering dilanda cedera, seharusnya bisa menjadi bek andalan MU. Kali ini De Gea layak mendapatkan apresiasi atas penampilannya karena telah melakukan 2 penyelamatan penting. Menurut saya di pertandingan ini pun De Gea tidak melakukan kesalahan yang fundamental. Saya harap Dan Anderson mampu memberikan persaingan sehat buat De Gea, sehingga hal ini justru akan menguntungkan buat MU. Kenapa? Perlahan namun pasti menurut saya kedatangan Dan Henderson, kepercayaan diri De Gea justru membaik. Semoga De Gea bisa mendapatkan Golden Glove lagi. Bruno Fernandes, pemain yang satu ini memang berkelas, konsisten dalam urusan mencetak gol dan hampir selalu berperan dalam setiap gol MU di musim ini. Dia cerdas sekali sebagai whole player, selain jago mencari celah dalam urusan mencetak gol, pun juga algojo penalti yang berkelas pula. Musim depan saya harap MU akan rekrut playmaker handal seperti Grealish, Maddison, atau bahkan sekelas Kroos atau Modric. Hal ini tentunya akan menguntungkan Bruno yang tipikalnya sebagai whole player. Dia memang bukan tipe midfielder yang berlama-lama dengan bola, tapi dia sangat efektif terutama dalam pergerakan tanpa bolanya. Sangat pintar mencari celah kosong di area pertahanan lawan. Whole player ini membuat permainan MU semakin variatif. Peran Paul Pogba dalam pertandingan ini sepertinya tidak begitu kelihatan, tapi jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa perannya dia hanya berhasil mendapatkan penalti ketika dijatuhkan di kotak terlarang. Ngomong-ngomong, apakah MU layak dapat penalti? Yang jelas kaki Pogba terganjal dan itu terjadi di kotak 16 besar. Wasit cukup fair menurut saya memberikan keputusan penalti. Simak peran Pogba di keseluruhan pertandingan melawan Aston Villa yang kemarin saya amati ya. Jadi yang pertama, dia melakukan 69 kali menyentuh bola, paling banyak di antara player yang lain. Yang kedua, 9 kali duel kemenangan. Ketiga, 4 kali shot, 2 on target. Kemudian 4 kali memenangi duel area, 3 kali melakukan clearance, 2 tackle, 2 dilanggar, 2 kali menciptakan peluang, dan 1 assist dari penalti. Jadi kalau menurut saya pribadi, hasil statistik itu membuktikan bahwa peran Pogba sangat vital di pertandingan ini. Terakhir, saya harus komen pada sosok Ole Gunnar Solskjaer. So far applause akan pencapaiannya.
Poin sama, hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Liverpool. Tapi racikan strategi dalam pola bertahan dan dalam memainkan tempo membuat saya harus bilang bahwa satu sisi Ole banyak membuang kesempatan. Sebagai contoh, ketika lawan Southampton, menit 96 kebobolan sehingga harus draw. Dan terakhir melawan Leicester, menit 86 kebobolan dan akhirnya berakhir imbang juga. Sedangkan satu sisi lagi saya bilang dia beruntung ketika Bailey menjadi penyelamat baginya di pertandingan ini. Selain itu tim pesaing justru imbang. Jika Ole tidak segera berbenah, siapa lagi akan menjadi malaikat penyelamatnya ke depan? Dia harus memperbaiki pola pertahanan dan strategi memainkan tempo, terutama ketika unggul sampai menit-menit krusial. Saya pikir Fergie ataupun Mourinho akan melakukan sesuatu di menit-menit krusial. Bahkan jika perlu, kedua manajer tersebut akan berdiri dan berteriak di pinggir lapangan, baik untuk memotivasi ataupun memberi arahan pemainnya. Hal ini yang tidak saya lihat pada Ole, gemes rasanya. Anyway, saya tentu tetap dukung United forever. Semoga transfer Januari nanti bisa mendapatkan pemain yang berguna. Kalau saya sih minimal 1 back berkelas dan 1 gelandang berkelas. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. GGMU dan wassalamualaikum.